Pada suatu hari, di sebuah desa di Bali, hiduplah dua bersaudara yang bernama Bawang dan Kesuna. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Bawang adalah anak yang manja, malas, dan licik. Ia selalu menolak untuk membantu pekerjaan rumah dan berbohong kepada orang tuanya. Kesuna adalah anak yang rajin, baik hati, dan jujur. Ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah dengan tekun dan tidak pernah mengeluh. Suatu ketika, ayah mereka pergi ke sawah dan ibu mereka pergi ke pasar. Sebelum pergi, ibu mereka meminta Bawang dan Kesuna untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menumbuk padi, mengayak beras, dan memasak nasi. Kesuna segera menuruti perintah ibunya, tetapi Bawang selalu mencari alasan untuk menghindari pekerjaan. Ia meminta Kesuna untuk menumbuk padi, tetapi ia sendiri tidak mau mengayak beras. Ia meminta Kesuna untuk mengayak beras, tetapi ia sendiri tidak mau memasak nasi. Ia meminta Kesuna untuk memasak nasi, tetapi ia sendiri tidak mau menyiapkan lauk pauk. Akhirnya, Kesuna mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, sementara Bawang hanya bermalas-malasan. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, Kesuna merasa kepanasan dan kehausan. Ia pun pergi ke sungai untuk mandi dan minum. Di sana, ia menikmati kesegaran air sungai dan keindahan alam sekitar. Ia tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Sementara itu, Bawang melihat bahwa Kesuna telah pergi ke sungai. Ia pun mendapat ide yang jahat untuk menipu ibunya. Ia segera berlari ke dapur dan mengotori dirinya dengan debu dan abu. Ia pura-pura lelah dan berkeringat. Ia berharap ibunya akan memuji dan menyayanginya. Tidak lama kemudian, ibu mereka pulang dari pasar. Ia terkejut melihat Bawang yang tampak kotor dan letih. Ia bertanya kepada Bawang apa yang terjadi. Bawang pun berbohong bahwa ia telah mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, sementara Kesuna hanya bermain-main di sungai. Ia menambahkan bahwa Kesuna tidak mau membantunya sama sekali dan malah memarahinya. Ibu mereka percaya dengan ucapan Bawang. Ia merasa kasihan kepada Bawang dan marah kepada Kesuna. Ia menunggu kedatangan Kesuna dengan penuh kemarahan. Saat Kesuna pulang dari sungai, ia disambut dengan amukan ibunya. Ibu mereka menuduh Kesuna sebagai anak yang malas, nakal, dan durhaka. Ia memukuli Kesuna dengan sapu lidi dan mengusirnya dari rumah. Kesuna tidak mengerti apa yang terjadi. Ia tidak sempat menjelaskan bahwa ia telah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia hanya bisa menangis dan berlari ke hutan. Bawang yang melihat semua itu hanya tersenyum puas. Ia merasa senang telah berhasil menyingkirkan Kesuna. Di dalam hutan, Kesuna merasa sedih dan putus asa. Ia tidak tahu harus kemana dan harus berbuat apa. Ia merasa tidak ada yang menyayanginya lagi. Ia pun berdoa kepada Tuhan agar segera mengambil nyawanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara burung cuk-cuk kuning yang berkicau di atas pohon. Ia memandang ke atas dan melihat burung itu. Ia pun meminta burung itu untuk mematuknya sampai mati. Ia berharap dengan mati ia akan terbebas dari penderitaannya. Burung cuk-cuk kuning pun turun dari pohon dan mendekati Kesuna. Ia mematuk ubun-ubun Kesuna dengan paruhnya. Namun, yang terjadi bukanlah kematian, melainkan keajaiban. Setiap kali burung itu mematuk tubuh Kesuna, tubuhnya berubah menjadi emas. Ubun-ubunnya menjadi mahkota emas, lehernya menjadi kalung emas, telinganya menjadi anting emas, tangannya menjadi gelang emas, kakinya menjadi cincin emas, dan jarinya menjadi cincin emas. Kesuna menjadi kaya raya dengan perhiasan emas yang menempel di tubuhnya. Kesuna sangat kaget dan takjub. Ia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Ia berpikir, mungkin ini ada hadiah dari Tuhan karena ia telah mengerjakan pekerjaan rumah dengan rajin dan ikhlas. Ia pun bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Ia kemudian pergi ke rumah neneknya yang tinggal di desa sebelah. Ia bercerita kepada neneknya tentang apa yang terjadi padanya. Neneknya pun terkejut dan senang melihat cucunya yang kaya dan cantik. Ia pun menyambut Kesuna dengan hangat dan kasih sayang. Sementara itu, Bawang yang mendengar kabar tentang kekayaan Kesuna menjadi iri dan penasaran. Ia ingin tahu bagaimana cara Kesuna mendapatkan emas-emas itu. Ia pun pergi ke rumah neneknya dengan alasan ingin meminjam kayu bakar. Di sana, ia melihat Kesuna yang sedang duduk di beranda dengan tubuhnya yang bersinar. Ia pun menyapa Kesuna dengan pura-pura ramah. Ia bertanya kepada Kesuna tentang asal-usul emas-emasnya. Kesuna yang baik dan jujur pun menceritakan semuanya kepada Bawang.
Ia tidak menyembunyikan apapun dari saudaranya. Bawang yang mendengar cerita Kesuna langsung berpikir untuk menirunya. Ia pun pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Ia pura-pura dimarahi oleh ibunya dan diusir dari rumah. Ia pun berlari ke hutan dengan harapan mendapatkan emas seperti Kesuna. Di dalam hutan, ia mencari burung curug kuning yang telah mematuk Kesuna. Ia menemukan burung itu di atas pohon. Ia pun memanggil burung itu dengan suara manis. Ia meminta burung itu untuk mematuknya dan memberi emas seperti Kesuna. Burung curug kuning pun turun dari pohon dan mendekati bawang. Ia mematuk ubun-ubun bawang dengan paruhnya. Namun, yang terjadi bukanlah keajaiban, melainkan bencana. Setiap kali burung itu mematuk tubuh bawang, tubuhnya berubah menjadi luka. Ubun-ubunnya menjadi lintah besar, lehernya menjadi ular berbisa, telinganya menjadi belatung, tangannya menjadi luka bernanah, kakinya menjadi bisul, dan jarinya menjadi lipan. Bawang menjadi miskin dan jelek dengan luka-luka yang menempel di tubuhnya. Bawang sangat kesakitan dan menyesal. Ia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Ia berpikir bahwa mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan karena ia telah berbohong dan menipu orang tuanya. Ia pun menangis dan memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Ia kemudian pergi ke rumah neneknya dengan harapan mendapatkan pertolongan. Ia bercerita kepada neneknya tentang apa yang terjadi padanya. Neneknya pun terkejut dan sedih melihat cucunya yang miskin dan buruk. Ia pun menolong Bawang dengan memberinya obat dan perawatan. Kesuna melihat Bawang yang datang dengan tubuhnya yang penuh luka, menjadi kasihan dan iba. Ia tidak tega melihat saudaranya yang menderita. Ia pun memaafkan Bawang atas segala kesalahannya. Ia juga memberikan sebagian emasnya kepada Bawang agar ia bisa hidup lebih baik. Bawang yang mendapatkan perlakuan baik dari Kesuna menjadi terharu dan menyesal. Pesan moral yang ada pada cerita Bawang dan Kesuna adalah kita harus menghargai dan membantu orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Kita harus jujur dan tidak boleh menipu atau memfitnah orang lain. Dan yang terakhir, kita harus bersyukur dan tidak boleh tamak atau iri hati.